Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa mau belajar bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan mata pelajaran matematika di SMP IT Salman Al Farisi, masih bersama Ustadz Nova. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai materi yang terakhir di kelas 8, yaitu adalah materi peluang. Ya, materi peluang. Materi peluang ini itu adalah materi terakhir kita, maka silahkan disimak video ini secara baik. Kemudian nanti juga silakan untuk dicatat di buku catatan masing-masing, sehingga nanti ada bantuan untuk mempelajari dari materi ini. Baik, seperti itu. Baik, yang pertama kita akan belajar. Saya akan memberikan peta konsep yang akan kita pelajari, gitu ya. Apa aja sih yang akan kita pelajari di peluang ini, gitu. Yang pertama adalah kita akan mempelajari terkait peluang kejadian. Ya. Jadi peluang kejadian ini adalah percobaan atau kondisi yang bisa mungkin saja terjadi ketika kita melakukan sesuatu. Misalnya kita melempar sebuah koin, gitu ya, dilempar, maka peluang munculnya di koin itu ya, peluang munculnya angka. Nah, itu peluangnya berapa? Nanti caranya ada untuk mencarinya. Kemudian yang kedua adalah peluang empirik. Nah, peluang empirik. Peluang empirik ini maksudnya adalah, empirik itu adalah berasal dari istilah yang empirik itu sesuatu yang kita coba, gitu ya. Jadi kita mencoba sehingga muncullah nanti peluang atau kemungkinan ya, bisa terjadi dari percobaan yang kita lakukan, gitu. Kemudian yang ketiga adalah peluang teoritik. Nah, ini ya, ada peluang teoritik. Peluang teoritik. Nah, di sini peluang teoritik ini akan ada dua, yaitu nanti pengertian dan juga nilai. Gitu ya, dan juga nilai. Nah, ini adalah peta konsep yang nanti akan kita pelajari. Jadi kalian tahu sekarang apa yang akan dipelajari di peluang nantinya di materi ini. Baik, kita akan masuk ke peluang. Pertama yaitu peluang kejadian. Ya, peluang kejadian. Apa sih peluang kejadian? Ya, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Peluang kejadian. Jadi sebelum pelajari ini, kalian harus mengetahui apa pengertian dari percobaan, ruang sampel, dan titik sampel, karena nanti ada kaitannya, gitu ya. Percobaan itu adalah suatu kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu, ya. Jadi kayak misalnya kalian mencoba untuk misalnya menendang bola, peluang untuk masuk itu berapa? Nah,
percobaan. Jadi kita mencoba. Misalnya kegiatan melempar dadu atau melempar uang koin, terus mengambil kartu bridge. Kalian tahu kartu bridge Kak? Kartu bridge itu JKKAS. Nah, itu kartu bridge. Kemudian lain-lainnya gitu ya. Bila hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan kita himpun dalam suatu himpunan. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah percobaan. Itu tadi. Bila hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan kita himpun dalam suatu himpunan, maka himpunan itu disebut ruang sampel. Banyaknya anggota ruang sampel ditentukan oleh banyaknya titik sampel. Nah, gitu. Jadi hasil dari percobaan gitu ya. Percobaan itu nanti menghasilkan hasil. Dari hasil itu nanti masuk ke ruang sampel ya. Dari ruang sampel masuk ke titik sampel. Itu titik sampel. Banyaknya anggota ruang sampel ditentukan oleh banyaknya titik sampel dan dinyatakan dengan NS. Nah, itu. Setiap anggota ruang sampel itu ada titik sampel. Nah, ruang sampel ini namanya S gitu ya. Kalau banyaknya ruang sampel itu ya, misalnya dia ruang sampelnya itu isinya ada 10. Nah, itu maka banyaknya 10. Misalnya 1 2 3 4. Nah, titik sampelnya itu berapa? Ya 1 2 gitu. Terus banyaknya itu jumlah dari semuanya. Nah, gini. Nah, gitu. Contoh. Ini banyaknya ruang sampel. Misal ada S itu jumlahnya gini. Misalnya ini dadu ya. Dadu itu ada 6 angka. Ya. Ini ruang sampel dari sebuah dadu. Oke. Ruang sampelnya yang mana? Gitu ya. Ruang sampel itu semuanya. Gitu. Ruang sampel itu ada 6. Banyaknya ya. Banyak ruang sampel ada 6. Ruang sampelnya ini. Kalau banyaknya ruang sampel, kalau misalnya NS gitu. NS itu ada 6. Kalau ruang sampelnya ini. Nih. NS banyaknya ruang sampel ada 6. Titik sampel itu yang ada di dalam ruang sampel. 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Gitu. Nah, ruang sampel ini bisa bisa dijabarkan itu dengan cara diagram pohon maupun tabel. Kayak gitu. Kemudian kejadian. Yang kedua adalah kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Suatu kejadian yang anggota-anggotanya semua titik sampel disebut kejadian pasti. Sedangkan suatu kejadian yang tidak mempunyai anggota atau himpunan kosong disebut kejadian mustahil. Jadi kejadian kosong atau himpunan kosong gitu ya. Nah, contoh konkret. Kayak contoh konkret. Misal ada sebuah contoh nih. Ustadz gede dulu. Misalnya sebuah dadu dilempar 1 kali. Nih, sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, jadi langsung ke soal. Tentukan ruang sampel dan banyaknya ruang sampel. Terus
jika X menyatakan, nah ini udah pakai simbol ya, menyatakan kejadian munculnya mata dadu ganjil tentukan X dan banyaknya X, gitu ya. Tentukan X dan banyaknya X. Oke, kita kerjakan satu-satu. Pertama ini, terus ini. Tuh, nomor yang A dulu. Tentukan ruang sampel dan banyak ruang sampel. Sebuah dadu dilemparkan satu kali, maka ruang sampelnya apa? Ya angka-angka yang ada di dadu itu, gitu ya. Maka S sama dengan dalam kurung kayak tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itulah ruang sampelnya. Jadi dia berisikan dari angka-angka yang ada di dadu itu. Itulah ruang sampel. Kemudian banyaknya ruang sampel NS. Berapa ruang sampelnya? 6. Jumlahnya ada 6. Banyaknya itu ya. Oke, selesai. Jadi ini cara menjawabnya kayak gini. Kemudian yang B, jika X menyatakan kejadian munculnya mata dadu ganjil, maka tentukan X dan banyaknya X. X itu peluang munculnya mata dadu ganjil, maka X sama dengan kejadian muncul ya, muncul mata dadu ganjil, maka X adalah mata dadu ganjil apa aja? 1, 3, 5. Kemudian X nya adalah NX ya, maaf. Ini jadi tentukan X, jawabnya kayak gini. Ini kemudian banyaknya X. Nah NX adalah berapa? 3. Nah itu namanya peluang kejadian ya. Yang pertama, nah yang pertama yaitu tentang peluang kejadian kejadian yang biasa ya gitu. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu kejadian acak. Kegiatan melempar uang logam, melempar dadu, dan mengambil kartu bridge merupakan kegiatan yang akan menghasilkan kejadian acak. Ya, karena kita nggak tahu. Misal kita melemparkan dadu, itu acak, kita nggak tahu angka yang muncul itu apa. Kalau kita melempar uang logam, misal ya, uang logam ini kan terdiri dari 2, angka dan gambar. Nah, kalau kita melemparkan uang logam, kita nggak tahu yang akan muncul itu angka atau gambar gitu, maka itu disebut kejadian acak. Misalnya dalam kegiatan melempar uang logam, kita tidak bisa menentukan kejadian muncul pasti angka. Hal ini karena ketika kita melemparkan sebuah uang logam, sisi yang akan muncul kemungkinan angka atau gambar kayak tadi ya. Kemungkinan dari yang saya sampaikan tadi simpulkan bahwa kejadian acak adalah simpulan yang bisa diambil, kejadian yang tidak bisa ditentukan munculnya hasil tertentu karena ada kemungkinan munculnya kejadian yang lain. Nah itu ya pengertian dari kejadian acak gitu ya. Jadi kejadian yang tidak bisa ditentukan munculnya, jadi hasilnya nggak tentu karena kemungkinan munculnya karena kejadian yang lain. Maka dari itu, misalnya contoh
contoh langsung aja. Ari melakukan percobaan. Percobaan melempar sebuah koin dan sebuah dadu. Sebuah koin. Nah, sebuah koin dan dadu bersama-sama sebanyak 1 kali. Tentukan kejadian munculnya sisi gambar pada koin dan mata dadu ganjil. Tentukan, nah soalnya ya, perhatikan soalnya. Kejadian munculnya sisi gambar pada koin dan mata dadu ganjil. Oke, kayak gini. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita buat ruang sampelnya dulu. Kita bikin dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel. Gini, garis tengah. Ini ya, ini start garis lagi aja. Dua, terus ini dua, tiga, 4. Oke, kayak gini. Oke, ini angka, ini gambar. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Maka ini kita kalikan, nggak dikali gitu. Ini angka 1, terus angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Yang ini gambar 1, ini gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, ini gambar 6. Ini G ya, gambar 6 ya. Nah, tadi mintanya apa soalnya? Tentukan kejadian munculnya sisi gambar pada koin dan mata dadu ganjil. Maka misalkan itu kita X gitu ya. Misalnya itu kita X. Maka dia apa aja yang keluar? Dalam kurung, kejadian munculnya sisi gambar pada koin dan mata dadu ganjil. Maka cari yang gambar, terus cari yang ganjil. Maka ini G1, kemudian G3,
kemudian G 5. Nah, inilah mantap. Terus banyaknya berapa? Banyaknya kejadian banyaknya kejadian munculnya sisi gambar dan mata dadu ganjil adalah 3. 1, 2, 3. Nah, gitu. Tuh, ini terus banyaknya ruang sampel berapa kalau kayak gini? Banyaknya ruang sampel NS berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ada 12. Tuh, banyaknya kejadian atau banyaknya ruang sampel dari kejadian yang ada. Tuh. Oke ya, sudah. Nah, itu adalah kejadian acak. Itulah definisi awal. Jadi dari sebuah peluang kejadian itu pertama yang awal adalah peluang kejadian yang simpel ya, secara simpel. Kemudian yang kedua itu kejadian acak. Kalau satu itu biasanya hanya berupa satu benda, entah itu dadu atau kartu bridge ya, atau yang terakhir adalah koin. Nah, kalau kejadian acak itu biasanya dia menggunakan lebih dari 2 benda, entah itu dadu-dadu atau dadu koin, atau nanti ada juga yang bridge dan koin kayak gitu, dan lain-lain. Biasanya itu ada 3 benda tadi ya yang bisa dipakai ya, koin, kartu bridge, mata dadu gitu ya, atau bisa juga yang lain. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai peluang empirik. Peluang empirik. Di sini peluang empirik itu apa? Gitu ya. Jadi peluang empirik itu adalah peluang yang muncul dari sebuah percobaan yang kita lakukan, gitu ya. Tapi di sini adalah percobaannya lebih dari sekali, gitu, lebih dari sekali. Misalnya, kalian mencoba untuk melempar sebuah koin sebanyak 10 kali. 1, 2, 3. Maka peluang muncul gambar dari semua percobaan itu berapa kali gitu. Peluang yang mungkin muncul gambar ya, gambar dari 10 percobaan itu berapa kali gitu ya. Maka itu bisa dikatakan sebagai 5 kali. Karena apa? Dari mungkin ya. Nah, gitu. Jadi dari 2 ruang sampel yaitu angka dan gambar tadi, kita ambil satu. Kemudian caranya maka 1 tadi ya, 1/2 ya, dari gambar tadi 1/2 dikali 10 kali. Jadi setengah kali 10, hasilnya adalah 5. Nah, untuk gambarannya gimana? Maka saya akan coba untuk menuliskan. Bentar. Untuk rumusnya adalah dia frekuensi relatif ya. Namanya frekuensi relatif sama dengan K/N di sini.
K itu adalah dia yang di ini ya, apa yang dicari terus per maaf bukan K per N ya. Dia adalah peluang yang digunakan untuk mencari berapa kali sebuah kejadian itu muncul. Ya. K per N. K adalah di sini banyaknya kejadian A muncul. Kemudian N di sini adalah banyak percobaan yang dilakukan. Percobaan yang dilakukan. Kayak gitu. Contoh, misalnya ada sebuah kotak ya, sebuah kotak, berikan kotak aja, ini, kemudian ada garis. Ini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ini adalah mata dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi percobaan yang dilakukan, mata dadu 1 itu keluar 16 kali. Kemudian yang 2 itu 13 kali. Kemudian 3 itu 12 kali. Kemudian 4 itu 18 kali. 5 itu 11 kali dan 6 itu 10 kali. Ini frekuensi, ini mata dadunya. MD, mata dadu. Maka frekuensi relatif. Nah, FR itu adalah frekuensi relatif. Gitu. Maka frekuensi relatif yang bisa terjadi. Maka kalau frekuensi relatif muncul mata dadu 1 berapa? Itu ya, FR untuk mata dadu 1. Peluang atau frekuensi relatif untuk munculnya mata dadu 1 dari percobaan yang sudah dilakukan. Total berapa ini? Total 80 ya. Total 80. Mata dadu 1. Maka kita lihat frekuensi lihat frekuensinya angka 1 tadi. Ini sesuaikan dengan ini. Banyaknya kejadian A muncul. Kejadian mata dadu 1 muncul berapa kali? 16 kali dibagi 80 atau banyaknya percobaan yang dilakukan. Maka hasilnya berapa? Frekuensi relatifnya adalah 16/80 atau 1/5. Kayak gitu. 1/5. Nah, itu adalah contoh dari sebuah frekuensi relatif, gitu ya. Jadi dia lebih ke banyaknya percobaan yang dilakukan, kayak gitu. Oke.
Itu adalah dari peluang empirik. Jadi dia lebih ke empirik, itu berasal dari kata percobaan secara langsung, gitu ya, empirik. Kemudian yang terakhir tadi adalah apa? Peluang teoritis, gitu ya. Yang C di sini adalah peluang teoritis. Ini yang sering banyak muncul di soal ya. Peluang teoritis. Pengertiannya apa? Pengertiannya dari peluang teoritis ini adalah di sini peluang biasa juga disebut probabilitas dan memiliki nilai antara 0 dan 1. Kejadian yang memiliki probabilitas 1 merupakan kejadian yang pasti terjadi atau suatu yang telah terjadi. Misalnya matahari terbit dari timur. Gitu ya. Pasti dari timur. Kalau dari barat, tahu. Dari selatan enggak, dari dari utara enggak. Biasanya itu adalah terbukti dari timur gitu. Sedangkan kejadian yang memiliki nilai probabilitas 0 gitu ya, itu merupakan kejadian yang tidak mungkin terjadi. Jadi yang nilai peluangnya itu 0 ya, jadi kita sekarang mencari dari sebuah nilai dari sebuah peluang. Kalau 1 dia betul-betul akan terjadi. Kalau 0 dia tidak mungkin terjadi. Maka ada nilai antara 0 dan 1. Maka nilai tersebutlah yang biasa kita gunakan untuk kegiatan yang mungkin terjadi. Itu ya. Semakin nilai itu mendekati angka 1, maka semakin besar peluang kejadian itu akan terjadi. Ya, kejadian itu akan terjadi. Tapi kebalikannya, semakin nilai itu mendekati 0, maka peluang tersebut sulit untuk terjadi. Kayak gitu. Maka untuk mencari peluang teoritis ini bagaimana? Ada rumus untuk mencarinya, yaitu PA, peluang kejadian A. Itu ya, artinya PA itu peluang kejadian A. Boleh A ini diganti dengan terserah gitu. Namanya kejadian apa gitu ya. Maka di sini banyaknya A dibagi banyaknya S. Ya. Banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Kotai dulu. PA keterangannya ya, peluang kejadian A. Kemudian NA banyaknya anggota kejadian A. NS banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel. Oke, kita langsung ke contoh soal yang sudah dipahami. Contoh soal, misalnya 2 buah dadu dilempar bersama sebanyak 1 kali. Bersama sebanyak 1 kali. Kemudian berapa peluang munculnya jumlah kedua mata dadu lebih dari 9? Berapa munculnya jumlah kedua mata dadu lebih dari 9. Lebih dari 9 itu apa aja gitu ya. Kita list dulu.
Yang lebih dari 9 itu misal ini peluang kejadian A ya, yang jumlah mata dadu lebih dari 9, maka yang berjumlah 10, 11, dan 12. Maksimal 12 karena mata dadu itu kan maksimalkan 6 ya. Jadi kalau dua-duanya itu mengeluarkan angka 6, maka jumlahnya 12. Kayak gitu. Nah, sekarang 10, 11, 12 yang jumlahnya 10, 11, 12. Nah, kita harus tahu dulu ruang sampel dari dua mata dadu. Itu ya, ruang sampel dari dua mata dadu. Gimana caranya? Kita buat tabel lagi. Ini silahkan kalian gunakan untuk ruang sampel ya. Di sini. Ya, garis dulu. Ini agak lama. Langsung aja ya, karena kalau pakai itu lama. Misalnya 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Ini apa maksudnya gitu ya? Yang depan ini adalah ini adalah dadu 1, yang belakang adalah dadu 2. Gitu ya. Angka di dadu 1 sama angka di dadu 2. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua ada 2. 1, 2 itu ya. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 tambah 2, 6. Yang kedua 1, 3, yang selanjutnya 1, 3, 2, 3. Ini harusnya bentar, kayaknya ada yang kebalik ya. Ya, ini kebalik ya. Ini kebalik. 2, 3, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. Ini 2, 3, 3, 3, terus 4, 3, 5, 3, 6, 3. Ini 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4. Yang ini 1, 5, 2, 5. Yang berubah yang depan 4, 5, 5, 5, 6, 5. Yang ini 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6. Dah. Nah, ini cuma kalau 10 itu maka berapa tambah berapa? 5,5. Terus apa lagi? Ya, kalau dibalik-balik sama ya. Kan ada 1 ini. Mana ada 1. Kemudian 4, 6. 6, 4. Ya enggak? 4, 6, 6, 4. Apa lagi? Sudah ya? Udah. Yang 11 6, 5, 5, 6. Dah itu. Kemudian yang 12 6,6. Jadi kita kembali ke rumus. Berapa munculnya jumlah kedua, berapa peluang ya? Berupa peluang munculnya jumlah kedua mata dadu lebih dari 9. Ini peluang. Berapa peluang munculnya jumlah kedua mata dadu lebih dari 9. Maka tadi PA kejadian A, banyaknya kejadian A. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagi total dari peluang yang ada ini. Semua ini. Berapa ini jumlahnya? Ini jumlahnya 36. Maka 6/36 sama dengan 1/6. Jadi peluang gitu ya, kesimpulannya jadi peluang muncul jumlah mata dadu lebih
dari 9 adalah 1/6. Ya, itu. Kemudian misalnya ada yang namanya komplement. Komplement itu adalah yang bukan. Nah, kalau misalnya kayak gini, peluang A komplement, yaitu peluang munculnya kejadian yang bukan A, yaitu kejadian yang bukan kejadian A. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara mengurangi 1 kurangi PA. 1 dikurangi PA. Berapa itu? 1 dikurangi ini, PA-nya itu ini, 1/6. Nah, maka 1 dikurangi 1/6. Maka berapa? 1 diubah jadi pecahan, atas bawah sama. Kok 6/6? Iya, karena lawannya ini pecahannya apa? Penyebutnya itu adalah 6. Maka 6/6 dikurangi 1/6. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5/6. Ini adalah PA komplement, yang artinya peluang munculnya jumlah mata dadu kurang dari 9. Itu ya, kurang. Tadi kan lebih. Kalau ini karena A komplement, jadi yang bukan A. Jadi yang bukan lebih dari 9, maka yang kurang dari 9 itu adalah 5/6. Ingat-ingat ya, kata kuncinya adalah komplement. Komplement itu adalah lawan dari satunya. Jadi yang bukan kejadian itu. Nah, kayak gitu. Jadi yang bukan kejadian yang itu. Oke, begitu anak-anak untuk peluang hari ini. Nanti silahkan itu materinya. Nanti silahkan digunakan latihan yang ada di Google Classroom yang nanti Ustaz akan kasihkan, atau bisa teman-teman mencari di internet. Dan jangan lupa kalau bisa mencarinya itu yang ada kunci jawabannya juga, sehingga kalian bisa belajar langsung dari kunci jawaban itu. Oke, begitu untuk mapel hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa nanti digunakan pada saat pengerjaan soal. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.